Jangan pernah tinggal di rumah yang terlalu wangi bunga melati, apalagi kalau wanginya datang dari kamar orang yang selalu tidur sendirian. Aku ingat betul malam pertama aku pindah ke rumah Tante Nia. Hawa di rumah itu nggak kayak rumah pada umumnya. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ada semacam bisikan kecil yang kedengaran samar kalau kita diam lebih dari 1 menit. Wanginya juga aneh. Kayak melati dicampur kemenyan. Tapi Tante Nia bilang itu cuma aromaterapi biar dia rileks. Tante Nia itu janda. Usianya 38, tapi mukanya kayak masih akhir 20-an. Cantik. Kulitnya putih mulus, matanya tajam, dan senyumnya itu, nggak tahu kenapa, tiap dia senyum, aku ngerasa kayak dicolek sesuatu dari dalam tubuh. Rasanya nggak enak tapi bikin penasaran. Waktu aku datang, dia cuma pakai daster tipis warna hitam. Rambutnya basah, habis mandi katanya. Tapi malam itu dia nggak kelihatan kayak tante, lebih kayak seseorang yang nyambut pacar gelapnya pulang. Tangannya narik koperku, matanya melirikku dari atas sampai bawah. Udah gede juga kamu sekarang, ga? Katanya pelan, udah waktunya jadi lelaki. Aku cuma senyum kaku. Nggak ngerti maksudnya apa. Rumahnya 2 lantai, tapi cuma ada 2 kamar tidur. 1 buat dia, 1 lagi buat aku. Di tengah rumah, ada meja altar kecil, penuh bunga dan dupa. Aku pikir itu semacam tempat sembahyang. Tapi malamnya, dupa itu nggak pernah padam. Selalu nyala. Kayak ada yang jagain biar nggak mati. Tidur malam pertama, aku kebangun sekitar jam 2. Bukan karena mimpi buruk. Tapi karena aku dengar suara, kayak orang ngisak pelan. Bukan nangis, tapi lebih ke kayak orang nahan sakit, atau kenikmatan. Suaranya dari kamar Tante Nia. Aku bangun, duduk di ranjang. Cuma dengerin. Detik demi detik lewat. Nafas itu makin berat. Ada bunyi tetesan juga. Tik-tik kayak air netes ke lantai. Tapi lama-lama baunya amis. Bau darah. Aku hampir buka pintu, tapi nggak jadi. Karena aku lihat bayangan dari celah bawah pintu kamarku. Kecil, pendek, tapi rambutnya panjang banget sampai nyapu lantai. Bayangan itu jalan pelan, ngelilingin kamarku, sebelum akhirnya berhenti di depan pintu. Dan malam itu, tanpa suara, lampu kamar aku mati sendiri. Besok paginya aku bangun dengan kepala berat. Badan kayak habis diperas. Leherku pegal banget, dan waktu aku ngaca di kamar mandi, ada 2 titik merah kecil di bawah telinga kanan. Aku pikir gigitan serangga. Tapi anehnya, posisi gigitan itu mirip banget kayak tusukan jarum. 2 titik sejajar. Kayak bekas gigi kecil? Tante Nia udah duduk di meja makan. Sarapan udah disiapin. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis panas. Tapi begitu aku duduk, aku langsung ngerasa mual. Bau makanan itu amis. Padahal kelihatannya enak. Masih belum terbiasa sama masakan tante, ya? Tanyanya sambil senyum. Tangannya ngelus punggungku pelan. Nanti juga terbiasa? Badan kamu juga masih perlu adaptasi. Aku cuma angguk. Tapi jari-jari tangannya itu dingin banget. Kayak es batu. Hari-hari pertama aku di rumah itu mulai terasa janggal. Setiap malam, aku susah tidur. Selalu ada suara langkah kaki kecil di lantai atas, padahal katanya kamar atas kosong. Kadang ada suara kukuruyuk ayam jam 2 pagi, padahal di kompleks itu udah nggak ada yang pelihara ayam. Yang paling bikin nggak nyaman, tiap malam aku dengar Tante Nia ngobrol. Tapi bukan lewat telepon. Ngobrolnya pelan, bisik-bisik, kayak orang yang lagi nenangin anak kecil yang tantrum. Tapi suaranya cuma dia sendiri. Kadang terdengar, kayak dia nyanyi, nadanya aneh, mirip kidung atau mantra. Aku sempat cerita sama Bu Saroh, tetangga depan rumah. Ibu-ibu setengah baya yang suka nyapu depan rumah tiap sore. Jangan suka lihat-lihat yang bukan urusanmu, katanya langsung, pas aku tanya soal suara aneh dari kamar tante. Kamu pikir tante kamu awet muda karena skincare doang? Aku bengong. Maksud Bu Saroh? Dia nggak jawab. Cuma nyengir sinis dan balik nyapu. Malam itu, rasa penasaran makin tinggi.
Sekitar jam 2, aku coba keluar kamar, jalan pelan-pelan ke kamar tante. Aku tempelkan telinga di pintunya. Masih ada suara. Tapi kali ini jelas. Suara desahan. Berat. Diselingi suara tetesan air. Tapi baunya amis lagi. Pas aku hampir buka pintu, mendadak suara itu berhenti. Kayak tahu aku di luar. Dan tiba-tiba, dari balik celah bawah pintu, tetes cairan warna merah gelap mulai merembes keluar. Darah. Aku mundur pelan. Dan dari dalam kamar, suara lembut Tante Nia terdengar lirih. Jangan intip ya, Arga, kamu belum waktunya lihat. Setelah malam itu, semuanya berubah. Tante Nia makin sering ngelihatin aku dengan tatapan aneh. Tatapan yang bikin bulu kuduk berdiri. Kadang aku lagi nonton TV, dia duduk di sofa seberang, cuma pakai daster tipis sambil ngelus-ngelus lehernya sendiri, matanya ngarah ke aku. Senyum dikit, tapi tajam. Nggak kayak tante, lebih kayak perempuan yang lagi mancing mangsa. Dan yang bikin tambah aneh, tubuh aku mulai lemes tiap pagi. Padahal malamnya aku nggak ngapa-ngapain, tapi selalu bangun dengan peluh dingin, jantung berdebar, dan celana dalam basah. Aku bingung, apa aku mimpi basah tiap malam? Tapi aku nggak ingat apapun. Nggak ada mimpi. Cuma gelap, kosong, dan rasa capek yang nggak wajar. Luka di leher juga makin banyak. Awalnya 2 titik, sekarang jadi 4, lalu 6. Simetris. Kayak disengaja. Aku tunjukin ke Tante Nia, berharap dikasih obat atau apa gitu, tapi dia malah senyum pelan. Itu tanda kamu disayang, Arga, katanya sambil nyubit pipiku. Jangan banyak tanya, ya. Aku mulai curiga, tapi nggak punya bukti. Sampai suatu malam, aku kebangun karena suara bisik-bisik. Bukan dari kamar tante, tapi dari kolong ranjang aku sendiri. Aku merem, tahan napas. Tapi suara itu makin jelas. Seperti ada yang nyebut-nyebut namaku pelan. Arga, Arga, darahmu manis? Suaranya kecil, kayak anak kecil, tapi serak dan licik. Nafasku tercekat. Aku nekat, langsung nyalain lampu tidur dan nengok ke bawah ranjang. Nggak ada apa-apa. Kosong. Tapi, sprei bawah ada bercak darah. Segar. Dan nggak dari badanku. Besoknya, aku memutuskan keluar rumah sebentar. Cari udara. Aku nyamperin Bu Saroh lagi. Kali ini dia duduk di beranda, ngerokok. Ada yang tinggal di rumah itu, selain tante kamu, katanya tanpa aku tanya banyak. Kecil. Bau amis. Rambut panjang. Dan dia lapar terus. Aku nelen ludah. Maksudnya apa, Bu? Dia buang napas. Kalau kamu mulai mimpi aneh, badan lemes, luka-luka nggak jelas, itu tandanya kamu udah dipilih. Dipilih buat apa? Bu Saroh nengok. Matanya tajam. Buat tumbal. 3 malam terakhir, aku nggak pernah benar-benar tidur. Setiap kali merem, ada suara dari kolong ranjang. Bisikan kecil, tawa pelan, dan suara kuku yang gesek-gesek lantai kayu. Aku udah coba tidur di lantai, bahkan di sofa ruang tamu. Tapi suara itu ikut. Kayak dia tahu di mana aku. Tante Nia nggak banyak ngomong. Tapi sikapnya makin aneh. Satu pagi, aku lihat dia lagi duduk di kursi makan, mukanya pucat, matanya merah kayak habis nangis. Tapi yang lebih ngeri, tangannya penuh darah. Bukan luka, tapi kayak habis megang sesuatu yang baru disembelih. Dia cuma bilang, tadi malam dia rewel. Minta lebih. Aku nggak berani tanya lanjut. Tapi malamnya, kejadian makin parah. Sekitar jam 1, aku dengar pintu kamarku diketuk pelan. Tok, 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 3 kali. Aku udah tahu, itu bukan Tante Nia. Karena suara napasnya, kecil, tapi berat. Kayak makhluk kecil yang lagi tahan emosi. Pintu nggak dibuka. Tapi suara langkah kecil itu tetap kedengeran, mondar-mandir di depan. Lalu berhenti. Sampai tiba-tiba, pintu kamar kebuka sendiri. Padahal aku udah kunci. Lampu kamar langsung padam. Gelap total. Dan dari tengah gelap,
Aku lihat sosok kecil. Rambut panjang banget sampai nyeret. Matanya merah. Giginya runcing. Dia berdiri aja di situ, sambil senyum. Aku teriak sekencang-kencangnya. Tapi nggak ada suara yang keluar. Badan aku kaku, nggak bisa gerak. Makhluk itu jalan pelan ke arahku. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Dia naik ke ranjang. Suhu ruangan langsung dingin. Dan aku bisa ngerasain napasnya di leherku. Lalu dia bisik. Sedikit lagi. Aku bangun dengan badan basah keringat. Tapi leherku berdarah. Kali ini bukan 2 titik. Tapi 3. Dalam. Besoknya aku nekat masuk ke kamar Tante Nia pas dia keluar beli sesuatu. Kamar itu panas. Wangi melati dan dupa menusuk banget. Di pojok ruangan, ada altar kecil. Di bawah ranjang, aku nekat tengok. Dan disitulah aku lihat. Boneka kecil. Rambutnya gimbal, panjang banget. Giginya mencuat. Matanya melotot merah. Dan, dia bergerak. Pelan-pelan, matanya berkedip. Aku langsung mundur. Napas ngos-ngosan. Dan sebelum aku keluar kamar, aku dengar suara lirih dari bawah ranjang itu. Arga, jangan kemana-mana ya, kamu manis sekali. Sejak aku lihat makhluk itu langsung di kolong ranjang Tante Nia, aku nggak bisa tenang. Ada sesuatu yang harus aku tahu. Kenapa dia pelihara jenglot? Dan kenapa aku yang jadi target? Aku akhirnya nekat balik ke rumah Bu Saroh. Kali ini aku maksa. Bu, saya minta tolong. Saya udah lihat makhluk itu. Saya butuh tahu semuanya sebelum saya makin parah. Bu Saroh akhirnya nyerah. Dia suruh aku duduk. Lalu mulai cerita sambil ngelihatin arah rumah Tante Nia. Dulu, sebelum suaminya meninggal, tante kamu itu perempuan biasa aja. Cantik, iya. Tapi biasa. Banyak hutang. Usaha gagal. Suaminya juga kerjaannya nggak jelas. Lalu tiba-tiba mereka kaya. Rumah direnovasi, mobil ganti, dan muka tante kamu tambah muda. Terlalu muda. Aku diem, nyimak. Sampai akhirnya suaminya mati mendadak. Katanya kecelakaan, padahal mayatnya waktu itu kering. Kayak nggak punya darah. Waktu dimandikan, orang-orang pada syok. Tapi karena keluarga minta cepat-cepat dikubur, nggak ada yang berani ngomong. Aku nelen ludah. Sejak itu, tante kamu tinggal sendirian. Tapi nggak pernah sepi. Banyak laki-laki keluar masuk. Dan katanya, malam-malam tertentu, ada suara orang ketawa kecil dari dalam rumah. Suara anak kecil. Tapi kerim. Serak. Jenglot itu Bu? Iya, dia bukan boneka. Dia makhluk hidup. Diberi makan darah. Dan bukan sembarang darah. Harus darah manusia. Lebih bagus lagi kalau darahnya dari keluarga sendiri. Aku langsung lemas. Maksudnya, saya? Bu Saroh ngangguk pelan. Kamu keponakan satu-satunya. Umur kamu pas. Laki-laki. Darah kamu paling cocok buat perpanjang kontraknya. Tante kamu udah terlalu dalam. Nggak bisa keluar. Kalau dia berhenti, dia akan tua dan mati dalam hitungan hari. Aku pegangan kesandaran kursi. Kepala muter. Tapi, kenapa sekarang dia diam aja? Kenapa nggak langsung? Jenglot itu makhluk sabar. Dia nunggu waktu yang pas. Biasanya, waktu bulan gelap. Malam tanpa bulan. Malam di mana semua lampu bisa padam, dan kamu nggak bisa lari kemana-mana. Aku langsung ingat. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Bulan nggak kelihatan. Angin juga dari tadi dingin banget. Kalau kamu nggak pergi dari rumah itu malam ini juga, kata Bu Saroh pelan, besok pagi kamu mungkin udah tinggal kulit. Malam itu, aku pulang ke rumah Tante Nia dengan tangan gemetar. Kepala masih penuh ucapan Bu Saroh. Tapi aku sadar, aku nggak bisa terus-terusan lari. Jenglot itu makin kuat, dan Tante Nia jelas udah nggak bisa dibilang manusia biasa lagi. Kalau aku diam aja, aku bisa mati pelan-pelan. Jadi malam itu, aku nekat. Aku cari cara buat lawan. Pertama, aku buka YouTube. Cari segala hal soal jenglot.
Rata-rata bilang kalau jenglot bisa dilemahkan dengan garam kasar, tanah kuburan, dan bacaan ayat suci. Tapi aku nggak yakin bisa ngandelin video random. Akhirnya aku nekat balik ke rumah Bu Saroh buat terakhir kali. Bu Saroh ngasih aku segenggam garam kasar dan seikat daun bidara. Letakkan ini di bawah ranjang kamu. Jangan lupa baca doa. Kalau makhluk itu muncul, jangan takut. Karena dia makin kuat kalau kamu panik. Aku pulang dengan rasa deg-degan. Rumah gelap. Lampu depan gak nyala. Kayaknya listrik sengaja dimatiin. Tante Nia gak kelihatan. Tapi aku tahu dia ada. Karena aroma melati langsung nusuk hidung waktu aku masuk. Dan lantai di lorong, dingin banget. Kayak lantai kamar mayat. Aku langsung masuk ke kamar. Kunci pintu. Taruh garam dan daun bidara di bawah ranjang. Aku juga ambil Al-Quran kecil yang selalu aku bawa dari kos lama. Aku baca pelan-pelan. Suara aku gemetar, tapi aku paksa terus. Sekitar jam 2 pagi, udara makin dingin. Napasku sampai keluar asap. Lalu, sprei di ranjang mulai gerak sendiri. Ada suara dari bawah. Kruk-kruk-kruk, kayak kuku gesek papan kayu. Lalu muncul suara itu lagi. Arga, jangan begitu, nanti kamu tambah sakit. Aku tahan suara. Lanjut baca. Lalu tiba-tiba, ranjang berguncang. Kuat. Kayak ada yang ngamuk dari bawah. Tapi aku terus baca. Sampai akhirnya, makhluk itu nongol. Kepalanya keluar dari bawah kasur. Matanya merah. Rambut panjang gimbal. Kulitnya kering kayak mumi. Mulutnya terbuka, darah netes-netes. Tapi begitu dia nyentuh garam, dia langsung jerit. Panjang. Melengking. Suaranya bukan suara manusia. Bukan juga suara binatang. Suara, sesuatu yang udah lama banget hidup dalam kegelapan. Jenglot itu mundur. Tapi belum kalah. Dia merayap balik ke kolong ranjang sambil terus melotot ke arahku. Dan dari arah luar kamar, aku dengar langkah kaki. Pelan, tapi mantap. Lalu suara Tante Nia. Kamu udah mulai berani, ya? Dia gedor pintu kamar pelan. Bagus, Arga. Tapi kamu lupa satu hal. Aku diam, nahan napas. Jenglot itu peliharaan, iya. Tapi yang paling bahaya, itu tuannya. Pintu kamarku digedor makin keras. Tante Nia bukan lagi tante yang manis dan menggoda. Suaranya berat, kasar, seperti bukan suara perempuan. Buka pintunya, Arga, teriaknya, diiringi suara geraman rendah, kayak suara hewan buas yang kelaparan. Aku dorong lemari ke arah pintu, nekat bikin penghalang. Tangan gemetar, kaki lemas, tapi aku paksa bertahan. Al-Quran masih kugenggam, dan aku terus baca ayat-ayat pendek sambil memeluknya erat. Lantai mulai bergetar. Seakan rumah itu ikut marah. Dari bawah pintu, ada cairan merah gelap merembes masuk. Bukan darah biasa. Ini lebih kental. Baunya busuk, kayak bangkai yang disimpan di lemari berhari-hari. Aku tahu, itu bukan cuma jenglot. Tante Nia juga udah bukan manusia. Tiba-tiba, lampu kamar nyala sendiri. Tapi cahaya lampu bukan putih kekuningan. Melainkan merah. Merah menyala kayak api neraka. Dan di tengah cahaya itu, muncul bayangan, makhluk kecil, tubuh kering, mata melotot, berdiri di atas lemari. Jenglot itu teriak, dan jeritannya bikin telinga panas. Aku lempar garam ke arahnya. Dia menghindar, tapi nggak pergi. Dia lompat ke tembok, merayap kayak cicak tapi cepat dan ganas. Cakar kecilnya gores dinding sampai catnya rontok. Aku baca doa makin keras. Di luar, Tante Nia terus mengetuk. Tapi ketukannya sekarang kayak palu godam. Duk, duk, duk. Sampai tiba-tiba, sunyi. Nggak ada suara. Nggak ada getaran. Nggak ada teriakan. Aku berdiri pelan. Napas ngos-ngosan. Dada serasa diremas. Aku mendekat ke pintu, nempelkan telinga. Sunyi. Tapi begitu aku balik badan, Tante Nia sudah berdiri di tengah kamarku. Entah bagaimana dia bisa masuk. Mukanya bukan lagi wajah wanita cantik.
Matanya hitam seluruhnya, lidahnya panjang, lidah hitam itu menjulur sampai ke dagu. Kukunya tajam-tajam. Tubuhnya kurus kering, tapi kulitnya masih mulus, kayak dagingnya ditarik paksa biar kelihatan muda. Aku udah kasih kamu tempat tinggal, makanan, kenyamanan, katanya pelan tapi menggema. Sekarang kamu harus bayar. Aku coba baca ayat lagi, tapi lidahku keluh. Tenggorokanku kering. Tante Nia melangkah maju. Napasnya bau amis bercampur dupa. Jenglot itu muncul dari balik punggungnya. Meringkuk di bahunya, seperti tikus got. Dia tertawa pelan. Kita mulai aja, ya, bisik Tante Nia. Kamu gak perlu takut. Rasanya cuma seperti digigit semut. Dan sebelum aku bisa kabur, lampu padam. Yang terdengar hanya suara desahan dan isakan tertahan dari mulutku sendiri. Aku sadar, malam itu bukan tentang bertahan, tapi tentang melawan. Kalau aku diam aja, cepat atau lambat darahku bakal habis, dan aku jadi tumbal selanjutnya. Tante Nia udah terlalu jauh masuk ke dalam permainan pesugihan itu. Satu-satunya jalan, aku harus berani. Setelah napas mulai tenang, aku ambil tas ransel kecil dan masuk ke kamar mandi. Aku basuh wajah, lihat diri sendiri di cermin, mata sayu, kulit pucat, dan leher penuh luka. Tapi di balik semua itu, ada amarah yang mulai tumbuh. Aku udah cukup jadi korban. Aku keluar kamar, pelan-pelan. Lorong rumah gelap, hanya diterangi lampu temaram dari ruang altar. Aku jalan ke sana, dan benar, altar itu masih utuh. Ada boneka kecil, kepala ayam kering, bunga melati, dan foto-foto cowok yang pernah kulihat lewat rumah ini. Rata-rata muda, ganteng. Mungkin mereka juga pernah menumpang, kayak aku, sebelum akhirnya menghilang. Aku cari botol cairan pembersih dan korek dari dapur. Kusiram semuanya ke altar. Lalu, sebelum aku nyalain api, suara itu terdengar. Arga, kamu kecewa ya? Suara Tante Nia. Tapi bukan dari mulutnya. Dari tembok. Dari lantai. Dari udara. Harusnya kamu merasa terhormat. Enggak semua orang bisa dipilih, lanjutnya. Kamu punya darah yang istimewa. Manis. Bersih. Panas. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di dinding. Suara langkah kecil terdengar dari loteng. Dan sebelum aku sempat mundur, jenglot itu muncul, merayap dari ventilasi, menuruni dinding seperti toket. Matanya menyala. Giginya berdarah. Aku lempar korek ke arah altar. Api langsung menyambar. Tapi jenglot itu nggak takut. Dia lompat ke arahku. Aku jatuh, dia langsung di atas dada. Cakarnya tajam, nyaris menusuk leherku. Aku lawan. Teriak, gulingin badan, banting makhluk itu ke lantai. Tapi dia gesit. Loncat ke dinding, lalu menyerang lagi. Tiba-tiba pintu depan kebuka keras. Bu Saroh datang. Pakai mukena. Matanya merah, kayak habis nangis semalaman. Allahu Akbar, teriaknya. Dia pegang botol semprotan kecil dan mulai menyiramkan isinya ke jenglot. Makhluk itu jerit. Tubuhnya gosong. Tapi belum mati. Tiba-tiba, Tante Nia muncul dari belakang kami. Jalan pelan, tapi gerakannya aneh, kaku. Kulitnya mulai retak. Dari leher sampai lengan. Tapi senyumnya masih ada. Kalian pikir air suci dan doa receh bisa ngalahin apa yang udah aku bangun selama bertahun-tahun? Bu Saroh baca doa makin kencang. Aku ikut bantu siram air ke arah Tante Nia. Dia mulai goyah. Tapi dia nekat. Dia terkam aku. Kami gula. Kuku panjangnya sempat menggores lengan. Tapi waktu wajahnya mendekat, aku lihat matanya. Hitam semua. Tapi ada satu hal lain, takut. Dia tahu waktunya habis. Aku dorong dia ke altar yang terbakar. Dia jerit, tubuhnya terbakar cepat. Jenglot itu juga ikut melompat ke arah api. Tapi sebelum tubuhnya habis, dia sempat menatapku lama. Matanya berbicara. Belum selesai. Tante Nia dan jenglot terbakar jadi abu. Rumah mulai retak. Api menjalar ke dinding.
Aku dan Bu Saroh lari keluar, mos-mosan. Di luar, angin kencang bertiup, tapi udara rasanya lebih ringan. Kami berdiri memandangi rumah itu. Api makin besar. Tapi sebelum atap runtuh sepenuhnya, aku lihat satu sosok kecil berdiri di jendela atas. Matanya merah, rambut panjang, senyumnya pelan, kalem, dan dia melambai ke arahku. Setelah kebakaran itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Bu Saroh bilang kalau semuanya sudah berakhir, dan aku bisa kembali menjalani hidupku seperti biasa. Mungkin itu yang aku ingin dengar saat itu, bahwa aku selamat, dan semuanya sudah selesai. Mungkin aku hanya ingin percaya bahwa semua itu adalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu saja. Aku tidak mau lagi berpikir tentang Tante Nia, Jenglot, atau rumah itu. Semua yang ada di kepala cuma satu, kuliah, tugas, dan kembali ke rutinitas normal. Beberapa hari setelah kebakaran, aku mulai kembali ke kampus. Orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka cuma bilang kebakaran itu musibah, dan aku tidak perlu terlalu khawatir. Aku menelan semua kata-kata itu mentah-mentah. Meskipun ada perasaan kosong yang tak bisa aku jelaskan, aku mencoba mengabaikannya. Takut kalau aku terlalu mengingatnya, aku akan jatuh ke dalam lubang kegelapan yang tidak akan bisa aku keluar dari sana. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa lebih baik. Mungkin aku benar-benar bisa melupakan semuanya. Aku mulai bergaul dengan teman-teman kampus lagi. Tugas kuliah pun semakin banyak, dan itu mengalihkan pikiranku. Aku merasa aman. Tapi kadang, di malam hari, aku merasa sesuatu yang aneh. Di tengah tidurku, kadang aku terbangun dan merasa ada yang mengawasi. Ada perasaan berat di dadaku, seperti ada yang menekan. Tapi ketika aku membuka mata, kamarku kosong. Tidak ada apa-apa. Aku memaksa diriku untuk tidur kembali, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun, mimpi buruk itu kembali datang. Seringkali aku terbangun dengan wajah basah karena keringat. Aku tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah mimpi yang sangat nyata. Mimpi tentang Tante Nia, dengan tubuh yang membusuk, dan Jenglot yang terus mengejar, meminta darahku. Terkadang aku mendengar suara-suara bisikan dalam mimpi itu, suara yang sepertinya berasal dari sudut-sudut gelap. Suara yang terus memanggil namaku. Aku mencoba menepis semuanya. Mungkin aku terlalu stres. Mungkin kebakaran itu memang mengganggu pikiranku. Tapi di malam itu, saat aku pulang dari kampus, segala sesuatunya berubah. Aku baru saja memasuki kosan ketika aroma itu menyerang penciumanku. Bukan bau yang baru. Bukan bau makanan atau dupa biasa. Ini bau yang familiar. Bau melati. Aroma itu menyelip di antara udara malam yang panas. Aku diam sejenak di pintu kamar, mencium bau itu, dan mendapati diriku berdiri kaku. Seketika ingatan tentang Tante Nia kembali menghantui. Itu bau yang selalu ada di kamarnya, di dalam rumah yang terbakar habis itu. Di setiap sudut rumah yang penuh dengan dupa dan bunga melati. Aku teringat betapa selalu ada aroma itu, bahkan ketika tidak ada bunga segar yang tercium di sana. Itu adalah bau yang menempel pada rumah, pada dirinya. Aku melangkah pelan ke dalam kamar, membuka pintu perlahan. Kosanku sepi, seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Tapi bau itu semakin kuat, seperti sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Aku memeriksa ruangan, membuka lemari, mengecek bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa. Semuanya biasa saja. Namun, perasaan aneh itu semakin mengganggu. Tiba-tiba, aku mendengar suara kecil. Pelan, seperti bisikan, tapi jelas. Arga. Suara itu seakan datang dari dalam kamarku, seperti melayang-layang di udara. Aku berhenti sejenak. Berdiri kaku, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Tidak ada orang di sini, hanya aku. Mungkin aku hanya terlalu lelah, pikirku. Tapi aku tidak bisa menepis perasaan bahwa suara itu nyata. Suara itu berasal dari tempat yang sangat dekat, seperti datang dari dinding atau bahkan dari bawah lantai. Aku berjalan ke meja belajar,
melihat cermin kecil yang terletak di atasnya. Ada bayangan yang bergerak di sana. Aku melihat rambut panjang yang bergerak pelan, seperti seseorang sedang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku melihat ke cermin lagi, dan kali ini aku melihatnya jelas, bukan bayangan, tapi sosok nyata. Itu adalah rambut panjang yang bergerak sendiri, tanpa tubuh. Hatiku berdebar kencang. Aku mundur dengan cepat. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku dalam hati. Semua ini sudah selesai. Semua ini sudah berakhir. Namun, saat aku kembali menatap cermin, aku melihatnya lebih jelas. Sosok itu tidak hanya ada di cermin. Ia juga ada di belakangku. Di leherku, ada 2 luka kecil. Darah merah segar menetes, meskipun aku belum merasa sakit. Aku meraba leherku dengan panik. Luka itu nyata, dan rasanya dingin. Aku memeriksa tangan, berharap ini hanya halusinasi, tapi darah itu tetap ada. Masih ada, segar dan merah. Seketika aku merasa tercekik. Napasku susah. Aku berlari ke pintu, mencoba untuk keluar, tapi pintu terkunci dari luar. Aku memukul pintu dengan panik, teriak memanggil bantuan, tapi tidak ada yang mendengar. Semua terasa gelap, seakan waktu berhenti. Aku memutar tubuh, berlari ke jendela dan mencoba membuka jeruji. Tangan gemetar. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, aku melihatnya lagi, bayangan itu. Kali ini lebih dekat. Matanya hitam pekat, kosong. Hanya senyum yang lebar. Senyum yang tidak manusiawi. Dan aku tahu, semuanya belum selesai. Aku terhenti sejenak. Apa yang kulihat itu bukan sekadar bayangan. Sosok itu semakin mendekat, dan senyumnya semakin lebar. Wajahnya hancur, kulitnya terkelupas, tapi matanya tetap hitam pekat, menatapku dengan intens. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk menghisap habis hidupku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Rasanya aku tak bisa bergerak, tubuhku kaku. Seketika seluruh tubuhku terasa dingin, seperti ada angin yang mengalir masuk ke dalam tubuh, merasuk dan menembus seluruh tulang dan daging. Aku ingin melarikan diri, tapi kaki dan tanganku terasa beban yang tak tertahankan. Tapi dia tidak bergerak. Sosok itu hanya tersenyum, seolah menunggu. Aku hanya bisa berdiri di sana, tak berdaya. Bau melati semakin menyengat, memenuhi udara di sekitarku. Lalu, suara lembut itu terdengar lagi, seperti bisikan yang menggema di dalam kepalaku. Arga, kenapa kamu melawan? Ini sudah jadi takdirmu. Suara itu datang dari arah belakang. Aku menoleh dengan cepat. Sosok Tante Nia berdiri di sana, di ujung kamar. Wajahnya masih cantik, seperti saat pertama kali aku melihatnya, dengan rambut tergerai dan senyum menggoda. Tapi ada yang salah. Matanya kosong, tidak ada cahaya hidup di sana. Hanya gelap. Aku terkejut. Tante Nia? Suaraku serak, seperti ada yang menekan tenggorokanku. Aku menelan ludah, berusaha untuk berbicara, tapi kata-kata terasa seperti batu besar di mulutku. Tante Nia tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum yang aku kenal. Itu senyum yang dingin, senyum yang mematikan. Kenapa kamu melawan, Arga? Kamu pikir, semua ini bisa berakhir begitu saja? Kamu salah. Semua yang terjadi, sudah tertulis. Aku mundur beberapa langkah, mencari jalan keluar. Tapi pintu terkunci, dan jendela tidak bisa dibuka. Ruangan terasa semakin sempit. Aku terhimpit, terperangkap oleh mereka. Aku sadar, semuanya sudah terlambat. Apa yang terjadi di rumah Tante Nia, apa yang aku alami, itu bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang sudah digariskan sejak lama. Tidak, ini tidak bisa terjadi, gumamku. Aku tidak akan jadi seperti mereka. Tante Nia melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di hadapanku. Semua orang punya harga, Arga. Kamu hanya belum tahu berapa harga dirimu. Aku menatapnya dengan kebingungan. Harga? Tante Nia mengangguk, kemudian matanya berubah menjadi tajam,
seperti bisa menembus isi kepalaku. Kamu pikir aku melakukan ini untuk kekayaan, untuk hidup lebih lama? Itu hanya sebagian kecil dari tujuan besar. Semua yang aku lakukan adalah untuk menjaga agar pesugihan ini tetap hidup. Aku tidak memilih jalan ini begitu saja, Arga. Ini adalah pilihan yang sudah aku buat sejak lama. Aku terpaku. Ternyata, semua yang terjadi, semua yang aku alami, bukan karena kebetulan. Tante Nia bukan hanya sekadar wanita yang terjebak dalam pesugihan. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah lama ada, yang menunggu darah segar untuk memperpanjang umur mereka. Aku tidak ingin jadi seperti itu, aku berbisik. Tante Nia tertawa kecil, pelan, tapi terdengar mengerikan. Semua orang punya pilihan, Arga. Termasuk kamu. Kamu bisa memilih untuk ikut bersama kami, atau menjadi bagian dari mereka yang akan kami cari berikutnya. Aku merasa dunia seakan berputar. Aku hampir tidak bisa berpikir. Semua yang selama ini aku yakini, semua yang aku anggap sebagai kenyataan, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Jenglot itu, rumah itu, pesugihan ini, semuanya adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Lalu, di saat aku merasa benar-benar terpojok, suara Bu Saroh terdengar dari luar. Arga, Arga, buka pintunya. Aku mendengar ketukan di pintu, disusul teriakan Bu Saroh yang semakin panik. Aku mencoba untuk bergerak, tapi tubuhku terasa terikat, seperti ada yang menahannya. Bu Saroh terus memanggil namaku, berusaha membuka pintu. Tapi tak ada yang bisa masuk. Hanya aku yang terjebak di dalam dengan mereka. Jangan coba-coba, Bu Saroh, suara Tante Nia terdengar seperti gemuruh, keras dan menggetarkan. Kamu tidak bisa menyelamatkan Arga. Semua sudah terlalu jauh. Aku merasa tubuhku semakin lemah. Rasa takut itu mulai menggerogoti, tapi di saat yang sama, ada rasa marah yang datang begitu kuat. Kenapa aku harus menjadi bagian dari ini? Kenapa aku harus membayar harga yang begitu tinggi hanya untuk melanjutkan hidup? Tapi tiba-tiba, aku merasa sesuatu yang aneh. Ada kekuatan dalam diriku yang muncul entah dari mana. Sebuah dorongan, sebuah kekuatan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku melihat ke jendela. Angin kencang mulai bertiup, dan debu-debu beterbangan. Aku mendengar suara langkah-langkah cepat dari luar. Dengan segenap kekuatan, aku mencoba menendang pintu. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan keras. Aku terjatuh ke lantai, tapi begitu aku melihat ke belakang, semuanya berubah. Tante Nia, Jenglot, dan semua yang ada di dalam kamar itu, tiba-tiba menghilang. Aku tercekat. Kosong. Tak ada apa-apa. Hanya dinding-dinding kamar yang hancur, dan udara yang sangat dingin. Semua yang aku lihat barusan seakan lenyap begitu saja. Bu Saroh berdiri di depan pintu, wajahnya pucat. Kamu masih hidup. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berdiri dengan gemetar, hanya bisa mengangguk. Semuanya terasa seperti mimpi yang kacau. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini benar-benar berakhir? Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Bu Saroh menggelengkan kepala dan berkata pelan, Arga, kamu sudah jatuh ke dalam permainan yang lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Pesugihan ini bukan hanya tentang darah. Ini tentang jiwa. Aku menatapnya, bingung. Jiwa? Bu Saroh menatapku dengan serius, wajahnya penuh keprihatinan. Jangan percaya kalau semuanya sudah selesai. Kamu masih punya waktu. Tapi kalau kamu tidak segera meninggalkan tempat ini, kamu akan jadi bagian dari mereka yang akan terus mencari. Aku menatapnya, dan saat itulah aku sadar satu hal yang sangat mengejutkan. Semua yang terjadi bukan hanya tentang Tante Nia. Bukan hanya tentang Jenglot. Semua ini adalah bagian dari takdirku sendiri. Aku sudah terikat dalam pesugihan ini sejak lama, jauh sebelum aku sadar. Aku, Arga, sudah menjadi bagian dari permainan itu. Dan permainan ini belum berakhir.